Bismillahirrahmanirrahim. Justru kalau benar itulah yang disebut dengan ghibah. Karena sebagian orang tatkala melakukan ghibah kita tegur, kamu jangan ghibah. Kata saya, ini beneran ini, saya tidak bohong. Apa yang saya sampaikan benar. Justru itulah ghibah. Justru itulah dosa besar. Seorang muslim terhadap muslim yang lainnya harusnya membela saudaranya. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar. Barang siapa yang membela harkat martabat saudaranya, maka Allah akan mencegah wajahnya dari neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah menjadikan baginya dua mata dan lisan dan dua bibirnya yang tentunya dia gunakan untuk berbicara, yang bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk keburukan. Banyak ibadah-ibadah agung yang dikerjakan dengan lisan, yang dengan ibadah-ibadah tersebut seorang mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, jika lisan seorang tidak dia jaga, maka dia mudah juga terjerumus dalam dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga memudahkan dia untuk masuk dalam neraka jahanam. Dikarenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi." Kebanyakan dosanya anak Adam adalah pada lisannya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilin nasa an-nara al-ajwafan, al-famu wal farj." Bahwasanya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka jahanam ya adalah dua rongga atau dua lubang, yaitu kemaluan dan mulut. Demikian juga kita semua sudah tahu hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza," ya. Rasulullah menyuruh Mu'adz bin Jabal untuk memegang lisannya, untuk menahan lisannya. "Fa hal yakubun nasa fin nari 'ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah kebanyakan manusia terjerumus dalam neraka jahanam, digeret di atas wajah-wajah mereka kecuali akibat dari lisan-lisan mereka. Dalil yang lain menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, yaitu kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'raj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma urija bi marartu bi qaumin lahum azfarun min nuhasin yakhmishuna ala wujuhihim wa ala sudurihim." Tatkala saya Isra Mi'raj dibawa oleh malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya melewati sebuah kaum yang mereka memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Kemudian mereka mencakar wajah-wajah mereka dengan kuku tersebut dan juga mencakar dada-dada mereka. Faqultu li Jibril, maka aku katakan kepada Jibril, "Man haula?" Siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuma ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang berghibah, yang makan daging saudara mereka. Dalam riwayat yang lain, "Haula'il ladzina yaqa'una fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang menjatuhkan harkat martabat saudara-saudara mereka. Di antara hal yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa amma al-akhar fakana la yastatiru min al-baul." Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diazab dalam azab kubur, dan kedua penghuni kuburan ini diazab bukan karena perkara yang besar, akan tapi perkara yang mereka sepelekan, akan tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena suka namimah, mengadu domba di antara manusia, di antara kaum muslimin. Yang kedua, la yastatiru minal baul. Yang kedua, tatkala buang air tidak bersih istinjanya, sehingga masih ada sisa-sisa dari air kencing yang kembali ke pakaiannya atau ke tubuhnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, orang yang diadab sekarang ini diadab dalam adab kubur. Kenapa? Karena dia suka namimah, mengadu domba. Ada dua sebab. Sebab yang pertama, karena seorang yang melakukan namimah, dia pasti melakukan ghibah. Oleh karenanya namimah adalah ghibah wa ziyadah, ghibah plus ya. Jadi ghibah plus ngadu domba. Karena orang namimah pasti melakukan ghibah. Ini secara umum seperti itu. Dia akan menceritakan kejelekan saudaranya dan disampaikan kepada yang lain agar si A ini membenci si B dan sebaliknya si B membenci si A. Sebab yang kedua, kenapa di sini dibawakan dalam ghibah? Karena dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya, lebih spesifik penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya
orang yang sedang diazab oleh Allah ini dalam azab kubur, diazab karena ghibah, dengan lafal karena ghibah. Ini karenanya hal ini semakin menguatkan bahwasanya ghibah merupakan dosa besar karena dia merupakan sebab azab kubur.